Sebelum tidur, dengarkan cerita ini dulu yuk. Pelayan keluarga kami kemampuannya sungguh sesuai dengan standar Nona Edith. Apakah Duchess Ludwig dulu tidak membawa seorang pelayan ketika dia menikah? Baik, Regelhoff melihatku lagi. Kali ini tatapannya terlihat baik dan sedih. Edith anakku, Duke Ludwig tidak mengizinkanmu untuk membawa pelayan bersamamu. Apa yang harus dilakukan? Aku merasakan hawa dingin menembus punggungku. Keputusanku di sini akan menentukan hidupku. Aku tidak apa-apa. Aku tidak perlu membawa pelayan. Hah? Edith? Sepertinya pelayan keluarga Ludwig sama bagusnya dengan pelayan kita. Dan aku tidak mau mereka meninggalkan mansion kita hanya karena aku. Jadi, kamu tidak usah mengirimkan pelayan untukku, Ayah. Duke dan kedua anaknya melihatku tajam. Mereka terlihat berpikir kalau aku akan meminta persyaratan lain. Lupakanlah keinginan ayahku, Tuan. Ayahku terlalu gelisah meninggalkanku karena aku masih sangat muda. Duke Ludwig terlihat memiliki masalah. Aku tidak boleh lemah hati di sini. Sebagai menantu keluarga Ludwig, aku tidak ingin terlihat sebagai gadis manja. Aku akan datang sendiri dan aku yakin Duchess akan memberikan pelayan terbaik untukku. Aku berusaha tersenyum semanis yang aku bisa. Sudut mata Edith sedikit terangkat, sehingga sulit bagiku untuk memasang wajah polos. Duke dan Duchess mengangguk tanda setuju, meskipun dengan sedikit kesal, dan wajah Regelhoff menegang. Saat kami di kereta kuda dan telah keluar dari gerbang istana, Regelhoff membentakku. Apakah kamu sudah gila? Aku takut dia akan menamparku, tapi untungnya dia tidak melakukannya. Mulai sekarang, aku akan melakukan sesuai rencanaku. Ayah, tidakkah kamu melihat wajah Duke Ludwig? Apa? Dia sudah menyadari apa yang kamu inginkan ketika kamu ingin mengirimkan pelayan. Apa yang bisa aku lakukan jika kamu meminta terang-terangan seperti itu? Kelopak mata Regelhoff menyipit karena perkataanku. Pasti aneh mendengar putrinya yang selalu patuh padanya menentangnya. Tapi aku tidak bisa berbalik sekarang. Apa gunanya membawa pelayan jika itu akan menimbulkan kecurigaan? Itulah mengapa aku tidak mau memilikinya, Ayah. Apakah kamu lupa tujuan utama dari pernikahan ini? Untuk menghilangkan kecurigaan mereka. Pertama, kita harus membuat mereka percaya pada kita. Baik, itulah yang kamu dapatkan ketika kamu sebagai karyawan bagian pemasaran yang telah melakukan presentasi sejak kuliah. Wajah Regelhoff melunak. Jadi, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Untuk sekarang, aku akan datang sendirian. Dan ketika mereka tidak curiga lagi, aku akan meminta izin, homesick atau apalah. Dan bilang pada mereka kalau aku akan membawa pelayan untuk sementara. Saat itu, mereka pasti tidak akan melarangku. Jangan gegabah, Ayah. Akhirnya Regelhoff terbujuk olehku. Aku merasa pedang yang ditujukan di leherku menjauh sebanyak 10 cm. Dan disinilah aku, setelah seminggu berdiri di drama hitam pernikahan. Pendeta masih memanjatkan doa. Di Korea, trennya adalah menghilangkan upacara-upacara yang panjang dan membosankan. Tapi sepertinya di sini belum seperti itu. Maka, anak-anak setiap sang pencipta membangun sarang lain. Tuhan memberkati cincin yang mereka bagikan dan perjanjian abadi yang ada di dalamnya. Akhirnya pertukaran cincin. Aku menghadap si Lian seperti apa yang kupelajari. Tidak sepertiku yang berbalik dengan mudah menggunakan gaun yang tidak nyaman ini. Dia berbalik perlahan seperti dia tidak ingin melakukannya. Pakaian formalnya, aku bisa melihatnya sekarang dengan jelas. Sungguh menawan. Tapi, aku merasa aku akan mengalami masalah besar jika aku menatapnya sekarang. Iya, Silian. Aku tahu apa yang kamu rasakan. Jadi yuk cepat selesaikan. Maksudku, aku ingin waktu yang tidak nyaman dan menjijikan ini cepat kita akhiri. Dua pembawa cincin mendekat dengan cincin di atas bantal kecil. Umur mereka sekitar 7 tahun lebih dan mereka sangat lucu. Berbeda dengan orang dewasa kedua keluarga yang terlihat seperti hendak memakan satu sama lain, pipi anak-anak itu justru merona karena bahagia menjadi bagian dari pernikahan yang indah.
Aku hanya bisa tersenyum melihat mereka yang meluluhkan hatiku. Si Lian melihatku dan mengambil cincinnya. Dengan sopan, aku memberikan tangan kiriku, dan si Lian memasukkan cincin pengantin itu ke jari tanganku tanpa menyentuh tanganku sama sekali. Dia bahkan tidak memegang tanganku. Wow, dia sungguh tidak menyukaiku. Yang terjadi selanjutnya justru lebih parah. Dia mengambil cincin untuk pengantin pria sebelum aku mengambilnya. Dia memakainya sendiri, lalu menghadap pendeta seolah semuanya sudah dilakukan. Hanya aku yang berdiri dengan aneh menghadapnya, mencoba untuk memakaikan cincinnya. Tamu pria tertawa, dan tamu wanita sepertinya akan marah. Aku sebenarnya tidak baik-baik saja, tapi jika aku menunjukkan kemarahanku, akan menambah masalah. Aku mencium anak-anak itu dan membalikkan wajahku menghadap pendeta. Aku merasakan hawa dingin dari si Lian dan berpikir, "Yah, tidak apa-apa jika kau tidak memiliki pria di hidupmu." Aku seharusnya puas memiliki kehidupan yang baik dan tubuh yang sehat setelah tidak punya apa-apa. Tapi aku akan dihukum jika aku masih menginginkan seorang pria saat ini. Hidup dengan santai untuk melakukan apa yang aku suka tanpa takut dipukul oleh ayah dan kakakku. Betapa indahnya. Jika aku beruntung, aku bisa menggunakan alasan ahli waris untuk tidur dengan pria tampan dan bugar itu. Jika gagal dan aku kesepian, aku akan pacaran nantinya. Aku akan menyerah pada romansa dan ingin bersenang-senang saja dulu. Resepsi yang aku khawatirkan terlalu ramai berakhir lebih awal dengan suasana dingin. Aku tidak pernah berpikir kalau aku akan bersyukur karena kedua keluarga yang tidak akur. Potongan gaunku terlalu rendah dan aku harus menegakkan punggungku sepanjang hari, sehingga membuatku sangat sakit. Belum lagi aku harus memakai sepatu hak tinggi dan betisku yang bengkak. Ketika aku ingin berteriak karena tersiksa, Lizzie atas permintaan Duchess membawaku ke kamar pengantin. Pelayan yang membantuku melepaskan gaun yang memalukan ini dan menggantinya dengan gaun malam. Aku pikir aku akan mati sebelum ceritanya dimulai. Aku menghela napas lega karena aku masih hidup setelah menyuruh pelayan pergi. Lizzie tampak ragu-ragu untuk mengatakan sesuatu. "Apakah ada yang ingin kamu katakan padaku, Nona Lizzie?" "Oh, baik. Aku berpura-pura tidak tahu, tapi aku tidak ingin kehilangan kesempatan untuk berbicara dengan pemeran utama wanita, meskipun aku lelah. Selain itu, salah satu aturan untuk bertahan hidup bagi penjahat adalah berteman dengan karakter utama. Lizzie yang baik hati tidak akan pernah menghindari pendekatan ramahku." Tersenyum licik pada diriku sendiri seperti karakter yang menyembunyikan rencana. Aku menyadari kalau Lizzie cantik saat dia menggerakkan tangannya dengan gelisah dan ragu untuk berbicara. Mengenakan gaun berwarna gading yang sederhana namun berkelas, dia bahkan lebih mempesona dibandingkan dengan aku yang ditutupi perhiasan berkilau. Dia lebih cocok dengan citra pengantin suci dan pemalu. Mungkin itulah tujuan penulisnya. Aku meminta maaf atas silian yang telah dilakukan pada Nona Edith hari ini. Dan aku harap Anda tidak membencinya, karena meskipun dia tampak dingin dan kasar, sebenarnya dia adalah orang yang sangat peduli. Aku ingat bagian ini. Di cerita aslinya, Lizzie berbicara pada Edith, lalu Edith marah pada Lizzie yang berkata untuk tidak membenci Selian dan berkata, "Beraninya kamu memakai gaun putih di pernikahan orang lain, dan beraninya kamu menyebut nama Selian di depanku, istrinya." Sejujurnya, sebagai pembaca, aku tahu alasan Lizzie berkata seperti itu. Tapi untuk Edith yang harus mendengarnya, tanpa tahu apa yang terjadi, aku pikir dia berhak untuk marah. Tapi aku siapa? Aku hanyalah pembaca. Terima kasih sudah mendengarkan. Selamat tidur.